7,000 gallons, 4 engines, 11 guys. Knock wood. A water jump across 20 degrees of the globe. A continent of ocean. Destination, Tokyo. Kamu tahu apa yang paling menakutkan dari B-29? Bukan Jepang, bukan flak yang meledak di sekitar sayapmu, bukan pesawat tempur Zero yang mengejarmu dari bawah. Yang paling sering membunuh kru B-29 adalah pesawat itu sendiri. Mesinnya, sistemnya, jarak yang harus ditempuhnya, dan keputusan para jenderal yang menentukan cara pakainya. Amerika membangun B-29 Super Fortress sebagai puncak teknologi penerbangan mereka. Pressurized cabin, artinya kamu bisa terbang di ketinggian 9.000 meter tanpa masker oksigen permanen. Remote controlled gun turret yang dioperasikan lewat komputer, artinya kamu bisa menembak musuh dari stasiun yang terlindung kaca plexiglass, bukan dari lubang terbuka yang anginnya bisa membekukan wajahmu. Jangkauan lebih dari 5.000 km, muatan bom terbesar di antara semua bom bersekutu. Tapi setiap kru yang pernah terbang di dalamnya tahu satu hal, statistik tidak berpihak padamu. Kamu naik ke pesawat paling mutakhir yang pernah dibuat manusia, dan kemungkinan besar pesawat itu yang akan membunuhmu. Kamu berusia 22 tahun, mungkin 23. Sebelum perang, kamu mungkin pernah melihat pesawat dari bawah, mengangkat kepala, mengikuti suaranya sampai hilang di balik awan, tapi belum pernah duduk di dalamnya. Kamu berasal dari Iowa, atau Texas, atau Ohio. Kamu punya ibu yang menunggu surat darimu setiap minggu. Lalu perang datang, dan Amerika butuh pilot, butuh bombardir, butuh navigator, flight engineer, radio operator, dan penembak yang cukup terampil untuk mengoperasikan senjata yang dikendalikan komputer. B-29 terlalu kompleks untuk sembarang orang. Ini bukan Dakota yang bisa dipelajari dalam beberapa minggu. Proses seleksi dan pelatihannya panjang, teknis, dan melelahkan. Kamu salah satu dari sedikit yang lolos. Satu B-29 butuh 11-14 orang untuk beroperasi. Pilot dan kopilot di kokpit depan, bombardir yang duduk di moncong pesawat dengan kubah kaca sebesar akuarium raksasa, siap mengoperasikan Norden Bomb Sight, instrumen pengarah bom paling canggih di masanya. Navigator yang duduk di sebelahnya dengan peta dan komputer navigasi dan perkiraan angin yang harus selalu ia perbaharui. Flight engineer yang mengawasi 4 mesin dan semua sistem hidraulis pesawat seperti dokter yang memantau pasien kritis. Radio operator dan para gunner, penembak yang tersebar di stasiun masing-masing siap mengoperasikan turret lewat sistem komputer yang pada tahun 1944 terdengar seperti fiksi ilmiah. Awal 1944, kamu mungkin berakhir di India, di bawah Operation Matterhorn. Upaya pertama Amerika menggunakan B-29 untuk mengebom Jepang dari pangkalan di Asia. Logistiknya mimpi buruk, bahan bakar dan bom harus diangkut dulu melewati pegunungan Himalaya sebelum B-29 bisa membawanya ke target. Satu sorti ke Jepang bisa menghabiskan 3 sorti supply run. Pertengahan 1944, semuanya berubah. Kepulauan Mariana, Tinian, Saipan, Guam jatuh ke tangan Amerika. Dari sana jarak ke Tokyo sekitar 2.400 km dalam jangkauan B-29 dan kamu bersama ribuan kru lain dipindahkan ke pulau-pulau itu untuk memulai kampanye pengeboman strategis yang paling ambisius dalam sejarah. Kamu mendekati pesawat dari bawah. Panjangnya 30 meter, lebih panjang dari separuh lapangan basket, dengan 4 mesin Wright R3350 yang masing-masing berdiameter hampir 2 meter. Di bawah sayap, bom sudah dipasang atau menunggu di bom bay yang tertutup. Pesawat ini berat, sangat berat, dan kamu akan menerbangkannya ke Jepang dan kembali dalam satu napas. Tangga lipat tergantung di bawah lubang masuk. Kamu naik, masuk ke dalam, dan duniamu langsung menyempit. Forward compartment, ruang depan yang dipressurize, adalah tempat tinggal pilot, kopilot, bombardir, navigator, flight engineer, dan radio operator. Ini terdengar seperti banyak orang, tapi ruangnya tidak luas. Panel instrumen melapisi hampir setiap permukaan vertikal yang ada. Bau campuran hydraulic fluid, logam yang hangat, dan udara yang sudah diembuskan orang lain masuk ke hidungmu. Di musim panas di Tinian, sebelum mesin menyala dan sistem pendingin bekerja, temperatur di dalam kabin bisa menembus 40 derajat Celcius. Di belakang bom bay, yang tidak dipressurize dan terbuka ke langit kosong kalau pintunya dibuka, ada rear compartment. Lebih kecil, lebih gelap, lebih sepi.
Disinilah beberapa gunner bertugas. Untuk sampai ke sana dari depan atau kembali dari sana ke depan, kamu harus merayapi sebuah terowongan. Terowongan itu panjangnya hampir 3 meter dan diameternya sekitar 60 cm. Pas untuk satu orang merangkak dengan sedikit usaha. Ia membentang di atas bom bay. Di bawahmu, kalau pintu bom bay terbuka, ada jarak ribuan meter ke bumi atau ke laut. Kamu merayapi terowongan itu di ketinggian 9.000 meter dengan pesawat yang mungkin sedang bergetar karena turbulensi dan kamu mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang ada di bawah kakimu. Dan kemudian, ada sistem persenjataannya. B-29 dilengkapi dengan Central Fire Control, 4 turret dengan 2 senapan mesin 12,7 mm masing-masing, plus 1 kanon 20 mm, semuanya dikendalikan dari stasiun yang dilengkapi periskop dan komputer arah tembak. Artinya, kamu tidak perlu keluar ke udara terbuka untuk menembak. Artinya, sistem ini bisa mengatur koordinasi antar gunner secara otomatis, mengunci target, dan menghitung defleksi tembak. Pada tahun 1944, ini adalah teknologi yang belum pernah ada di pesawat manapun. Tapi, teknologi canggih tetap butuh manusia yang menjaganya. Dan manusia bisa lelah, bisa panik, bisa salah. Navigator, confirm the heading. Steady on course 090. Approaching the target area, stand by for the run. Mesin R3350 adalah Capo Lavoro rekayasa Amerika. Powerful, 2 baris silinder, 2.200 tenaga kuda per mesin. 4 mesin di satu pesawat. Di atas kertas, angkanya mengesankan. Di udara, angkanya sering menjadi masalah. Mesin itu panas, terlalu panas. Sistem pendinginnya tidak pernah benar-benar sepadan dengan tenaga yang dihasilkan. Dan pada awal operasional B-29, kebakaran mesin adalah ancaman yang lebih nyata daripada pesawat tempur Jepang. Kru tahu ini. Mereka hafal suara mesin yang mulai bermasalah. Perubahan nada yang hampir tidak terdengar, perubahan tekanan di instrumen yang harus selalu diawasi flight engineer. Ketika mesin terbakar, kamu punya sedikit waktu dan banyak pilihan buruk. Dalam periode 1944 hingga 1945, ratusan B-29 hilang karena kegagalan mesin, cuaca, dan navigasi, bukan karena tembakan musuh. Angka ini tidak banyak ditulis di berita waktu itu. Yang ditulis adalah sorti berhasil, target yang hancur, jarak yang ditempuh. Yang tidak ditulis adalah berapa banyak kru yang menghilang di tengah Samudra Pasifik karena mesin mati dan tidak ada yang datang menyelamatkan. Rute Mariana ke Jepang panjangnya 2.400 km satu arah. Kamu terbang di atas laut selama berjam-jam sebelum melihat daratan. Kalau mesin bermasalah di tengah jalan dan kamu tidak bisa kembali ke Tinian, pilihannya adalah mencoba mencapai Iwo Jima, yang awalnya masih di tangan Jepang, atau dicing di laut dan berharap seseorang menemukan kamu sebelum kelaparan atau hipotermia datang lebih dulu. Ketinggian jelajah B-29 sekitar 8.000 sampai 9.000 meter. Di sana, temperatur di luar bisa turun ke minus 50 derajat Celcius. Kabin yang dipressurize melindungimu dari itu, tapi kabin yang dipressurize juga bisa bocor. Kalau tekanan turun mendadak di ketinggian itu, kamu punya beberapa menit sebelum kehilangan kesadaran. Prosedurnya sudah dipelajari. Pasang masker oksigen, periksa instrumen, cari tahu dari mana kebocorannya. Tapi prosedur di kelas dan prosedur di ketinggian 9.000 meter dengan mesin satu terbakar dan radio operator mencoba menghubungi siapapun adalah dua hal yang berbeda. Durasi misi, 14-16 jam pulang pergi. Kamu terbang, menunggu, terbang lagi. Sebagian besar waktu itu diisi dengan ketenangan yang menekan. Langit gelap di luar jendela, suara 4 mesin yang konstan, dan pikiranmu yang tidak pernah benar-benar menghitung kemungkinan. Di antara misi, kamu hidup di tenda. Tinian adalah pulau kecil di Mikronesia yang panas dan lembab, dan sisa-sisa pertempuran merebut pulau itu masih bisa ditemukan kalau kamu tahu kemana harus mencari. Pangkalan udara dibangun cepat. Landasan pacu dari terumbu karang yang dihancurkan dan diratakan, hanggar dari logam bergelombang, tenda-tenda yang berbaris di bawah terik matahari Pasifik. Makanannya dari kaleng, kadang ada bir yang dingin, kadang ada film yang diputar di layar terbuka malam hari, dan kamu duduk di kursi lipat dan menonton sambil mendengar suara jangkrik dan laut. Surat dari rumah datang tidak teratur dan selalu terlambat.
Kamu bisa membaca kabar ibu tentang panen jagung di Iowa, sementara sudah 3 misi berlalu sejak surat itu ditulis. Briefing misi dilakukan pagi hari. Kamu masuk ke ruangan, duduk dan seorang perwira membuka tirai yang menutupi peta besar. Di sanalah target hari ini. Pabrik pesawat di Nagoya, gudang minyak di Yokohama, atau kadang nama kota yang kamu tidak terlalu familiar. Angka-angka disampaikan dengan nada yang sama dengan angka cuaca. Berapa B-29 akan terbang, berapa yang diperkirakan hilang, di mana titik-titik pertahanan musuh yang paling berat. Angka hilang itu selalu ada, diucapkan langsung tanpa basa-basi, dan kamu duduk di sana, mendengarnya dan mencoba tidak menghitung apakah giliranmu sudah dekat. 11-14 orang berbagi B-29 yang sama selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kamu tidur di tenda yang berdekatan, makan di meja yang sama dan duduk di briefing yang sama. Persahabatan terbentuk cepat, lebih cepat dari persahabatan normal, karena kebutuhannya berbeda. Kalau mesinmu terbakar di atas laut, kamu butuh flight engineer yang sudah tahu cara kerjamu sebelum kamu selesai bicara. Kamu butuh co-pilot yang bisa mengambil alih tanpa instruksi. Kedekatan itu lahir dari ketergantungan, dan ketergantungan itu mengikat lebih kuat dari persahabatan biasa. Tapi kamu juga belajar tidak terlalu lekat dengan kru dari pesawat lain, karena kadang kamu pergi briefing pagi dan sore hari pesawat tetangga tidak kembali dan kamu mendengar kabar bahwa mereka hilang di atas Laut Jepang. Lalu malamnya kamu tidur dan keesokan harinya ada briefing lagi. Selama berbulan-bulan, strategi pengeboman B-29 adalah High Altitude Precision Bombing, terbang tinggi, aman dari flak dan sebagian besar pesawat tempur Jepang, dan menjatuhkan bom dengan akurasi Northern Bomb Sight. Teorinya masuk akal, kenyataannya tidak. Di ketinggian 9.000 meter di atas Jepang, jet stream, arus udara berkecepatan tinggi di lapisan stratosfer bawah, bisa mencapai 300 km per jam. Bom yang dijatuhkan di ketinggian itu, dalam angin sekuat itu, tidak jatuh kemana kamu bermaksud menjatuhkannya. Akurasi menurun drastis. Target pabrik yang seharusnya hancur tetap berdiri. Dan setiap misi menghabiskan bahan bakar, bom, dan kadang nyawa untuk hasil yang jauh dari memuaskan. General Curtis LeMay mengambil alih komando XX Bomber Command pada Januari 1945, dan ia punya cara pandang yang berbeda. Ia melihat angka-angka yang sama dan mengambil kesimpulan yang berbeda. Kalau precision bombing tidak bekerja, ganti strateginya. Perintahnya keluar pada awal Maret 1945. Mulai sekarang, B-29 akan terbang malam hari di ketinggian rendah 1.500 sampai 3.000 meter, membawa bom pembakar, dan sebagian besar pesawat akan terbang tanpa amunisi di turret untuk mengurangi berat dan memaksimalkan muatan bom. Target: kawasan permukiman dan industri di kota-kota besar Jepang yang sebagian besar terbuat dari kayu. Kru tidak menerima perintah ini dengan diam. Terbang malam di ketinggian rendah artinya lebih mudah ditemukan oleh pertahanan udara Jepang. Tanpa amunisi di turret artinya kamu hampir tidak punya cara membela diri kalau pesawat tempur datang. Dan ketinggian 1.500 meter atas kota yang sedang terbakar artinya turbulensi termal dari api bisa membalikkan pesawatmu. Tapi perintah tetap perintah, dan tanggal 9 Maret 1945, kamu ada di salah satu dari 279 B-29 yang lepas landas dari Mariana menuju Tokyo. Kamu mendekati Tokyo dari laut, di bawah kegelapan Teluk Tokyo, lalu cahaya. Tidak seperti cahaya kota biasa yang tersebar dan hangat, ini oranye, intens, bergerak. Bagian kota yang sudah lebih dulu dibom oleh gelombang pertama sudah terbakar, dan angin malam Tokyo yang kencang dan kering menyebarkan api ke segala arah. Pesawatmu berguncang, turbulensi dari udara panas yang naik dari bawah menghantam sayap dan badan pesawat, dan kamu memegang sesuatu yang bisa dipegang. Melalui lubang pengamat dan jendela kokpit, kamu bisa melihat kota terbakar di bawahmu. Dan di dalam kabin, kamu bisa mencium baunya, bau asap, bau kayu terbakar, bau sesuatu yang lebih dari itu, menembus segel pesawat dan masuk ke udara yang kamu hirup. Kamu melewati titik lepas bom, bombardir menekan tombolnya, pesawat terasa sedikit lebih ringan ketika ton bom pembakar jatuh ke bawah. Lalu kamu berbalik dan terbang pulang ke Tinian. Dalam satu malam itu, 100.000 orang tewas di Tokyo. Ini angka yang lebih besar dari korban jiwa Hiroshima.
Api membakar 41 km persegi kota dan sekitar 267.000 bangunan hancur. Sejarah mencatatnya sebagai serangan udara tunggal paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Kamu mendarat di Tinian saat fajar mulai muncul. Kamu lelah dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan hanya lelah tubuh, tapi lelah dari sesuatu yang tidak punya nama yang tepat. Di briefing Magi, angka kerugian disampaikan. 14 B-29 hilang. Dibandingkan jumlah yang terbang, angkanya terlihat kecil. Tapi 14 pesawat artinya bisa sampai 196 orang. Dan kota yang kamu lihat terbakar semalam itu bukan kota yang kosong. Ada skenario yang selalu ada di belakang pikiranmu setiap kali pesawat mengudara. Bagaimana kalau kamu harus bail out? Prosedurnya ada, sudah dilatih. Tapi prosedur dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda ketika pesawatmu terbakar di atas Samudra Pasifik. Bail out di atas Jepang punya risikonya sendiri. Kru B-29 yang tertangkap tidak selalu diperlakukan sesuai konvensi Jenewa. Ada kasus-kasus yang terdokumentasi di mana kru yang tertangkap dieksekusi atau dipukuli warga sipil yang marah melihat kota mereka terbakar. Kamu tahu ini, setiap kru tahu ini. Bail out di atas Pasifik artinya jatuh ke laut, mengembangkan pelampung, dan menunggu. Amerika menempatkan kapal selam di sepanjang rute penerbangan khusus untuk operasi penyelamatan, ditambah pesawat amfibi Dumbo yang bertugas mencari dan menyelamatkan kru yang turun. Sistemnya nyata dan kadang berhasil, tapi itu tetap bukan jaminan. Pasifik luas, dan laut tidak peduli siapa yang jatuh ke dalamnya. Ribuan kru B-29 tidak kembali dari misi mereka, sebagian karena ditembak jatuh, sebagian karena kerusakan mesin, sebagian karena cuaca yang tidak terprediksi, sebagian karena sebab-sebab yang tidak pernah diketahui. Pesawat yang menghilang di atas lautan malam tanpa pesan terakhir, tanpa saksi, tanpa penjelasan. B-29 adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa Little Boy dan Fat Man. Bom atom itu terlalu besar, terlalu berat, dan membutuhkan bom B yang dimodifikasi khusus. Modifikasi yang hanya bisa dilakukan pada B-29. Enola Gay lepas landas dari Tinian tanggal 6 Agustus 1945 dengan pilot Kolonel Paul Tibbets. Krunya tahu mereka membawa bom yang berbeda dari biasanya, berbeda dalam skala yang belum bisa sepenuhnya mereka bayangkan. Setelah bom dijatuhkan di atas Hiroshima, pesawat berbelok tajam dan terbang secepat mungkin. Gelombang kejut menghantam Enola Gay 11,5 km dari titik ledakan, cukup jauh untuk selamat, cukup dekat untuk merasakannya. Mereka melihat cahaya yang tidak punya padanan, lebih terang dari matahari untuk sepersekian detik, lalu awan jamur yang naik lebih tinggi dari ketinggian jelajah mereka. Di bawah awan itu, satu kota lenyap dalam beberapa detik. Boxcar, 3 hari kemudian, menjatuhkan Fat Man di atas Nagasaki. Hasilnya serupa, dan seminggu kemudian, Jepang menyerah. B-29 menerbangkan lebih dari 30.000 sorti tempur selama Perang Dunia Kedua. Sekitar 400-500 pesawat hilang dalam operasi tempur, ratusan lagi dalam kecelakaan di luar pertempuran. Kampanye pengeboman strategis di Pasifik berhasil melumpuhkan industri dan moral Jepang, tapi para sejarawan masih berdebat soal seberapa besar kontribusinya terhadap keputusan menyerah dibandingkan ancaman invasi Soviet atau bom atom. Tapi satu hal yang tidak diperdebatkan, skala kehancurannya. Dari Yokohama sampai Hiroshima, dari Osaka sampai Nagasaki, kota-kota besar Jepang terbakar atau hancur satu persatu. Dan di setiap misi itu, ada 11-14 orang yang duduk di dalam tabung logam yang terbang di ketinggian 9.000 meter, mendengar suara 4 mesin yang terus-menerus, dan mencoba tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi kalau salah satu mesin itu berhenti. Kamu mendarat, pesawat melambat di ujung landasan. Kamu mematikan 4 mesin satu persatu, dan mendengar keheningan yang tiba-tiba, keheningan yang aneh setelah belasan jam tenggelam dalam suara mesin. Kamu turun dari tangga, kaki menyentuh aspal panas Tinian, dan udara Pasifik yang lembab menampar wajahmu. Kamu selamat dari misi ini. Besok ada briefing pagi, dan di peta besar yang akan dibuka tirai penutupnya oleh seorang perwira, ada nama kota berikutnya yang sudah menunggu. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.